Bapak Ketum, sehingga diputuskan pimpinan yang lalu untuk melanjutkan pelayanan di periode ini. Dan karena saya perlu jelaskan ini pada saudara, supaya saudara mengerti, karena sistem organisasi kita adalah dengan kepemimpinan formatur tunggal, maka yang ditunjuk untuk melanjutkan adalah pimpinan atau ketua. Dan tentunya ketua yang ditunjuk harus membentuk jajaran yang baru, dan untuk itu sudah dilakukan. Dan biasanya setelah pembentukan badan MD, masa-masa lalu langsung dibentuk majelis wilayah. Tetapi kali ini di Banten, karena satu dan lain hal yang saya rasa tidak perlu saya uraikan detail, setidak-tidaknya saudara bisa mengerti ada hal-hal yang kita hadapi sehingga hal ini tertunda dan hari ini baru bisa dilaksanakan. Saya terima kasih pada rekan-rekan hamba Tuhan di Banten yang sempat bersabar dalam hal ini. Dan kalau hari ini saudara-saudara akan dilantik baik sebagai pimpinan wilayah maupun sebagai KD, ini bukan kebetulan. Sebagai hamba Tuhan, saya rasa harus saya tegaskan, kalau kita bisa atau dipersempatkan menduduki satu posisi di dalam organisasi gereja, pekerjaan Tuhan, tentu ini dengan seizin Tuhan. Majelis pusat adalah alat yang telah melantik kami badan majelis daerah, dan majelis wilayah juga tentunya dengan seizin kehendak Tuhan, saudara akan dilantik melalui majelis daerah. Tapi puji Tuhan, di tengah kita ada, saya sebut dengan hormat, Bapak, salah satu di antara Bapak-bapak majelis pusat. Sekali lagi saya sebut dengan hormat nama beliau, Bapak Pendeta Daniel Sangir. Beliau ada di tengah kita. Nanti dengan hormat saya akan minta beliau yang akan berdoa dan mendoakan rekan-rekan majelis wilayah. Hanya saja mengingat ruangan sangat terbatas, tentunya majelis wilayah dan juga komisi daerah nggak bisa dilakukan sekali bersamaan. Kita bagi dua bagian, dimulai dengan pelantikan majelis wilayah dulu, setelah itu baru nanti komisi daerah. Harap menjadi maklum adanya, dan saya terutama terima kasih pada Tuhan, terima kasih juga pada rekan-rekan untuk kesediaan saudara menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di Banten ini. Apa yang akan kita kerjakan bukan untuk seseorang, bukan juga sekedar untuk yang namanya organisasi, tetapi kita akan kerjakan, dan apa yang kita kerjakan kita tujukan dan alamatkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Terima kasih buat pengertian saudara. Dan saya kira tidak panjang lebar, buang waktu. Nanti saya minta rekan yang kali Bapak Carlos saya turun panggil wilayah ke wilayah sesuai dengan daftar nama yang Bapak pegang tadi, dan nanti yang dipanggil oleh beliau, saya kira kita bisa maju di depan nanti untuk
tertutup dan akan didoakan oleh kita badan RD. Kita akan tumpang tangan, namun yang mendoakannya sekali lagi adalah Bapak Pendeta Daniel Sangir sebagai salah satu pimpinan kita di majelis pusat. Tuhan memberkati. Silakan. Kami serahkan kepada Badan Sekretariat, tim sekretaris. Silakan. Haleluya. Selamat pagi buat rekan-rekan semua. Terima kasih buat kerjasamanya. Hari ini sudah bisa hadir bersama-sama dengan kita pada pagi ini dalam pelantikan Majelis Daerah dan Komisi Daerah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa tempat kita ini tidak memadai untuk bisa dipanggil satu kali, maka yang akan dipanggil pertama kali itu adalah Majelis Wilayah. Setelah selesai Majelis Wilayah, itu baru Komisi Daerah. Puji Tuhan. Sebelum saya akan panggil, sebelum membaca janji setia dan membacakan SK dari Majelis Daerah, saya akan panggil seluruh majelis wilayah itu mulai dari wilayah 1. Setelah dipanggil, tolong datang berdiri di depan. Nanti setelah selesai pelantikan akan dipanggil oleh Bapak Al-Sahawa Tegalung untuk bisa menandatangani berita acara. Saya akan bacakan surat keputusan Majelis Daerah untuk Majelis Wilayah sebelum dipanggil untuk datang berdiri di depan untuk dilantik. Surat keputusan Majelis Daerah Banten Gereja Pantai Kosta Indonesia nomor 001 SKMD dari GPDI angka Romawi 7 2022 tentang komposisi dan personalia Majelis Wilayah Gereja Pantai Kosta Indonesia seprovinsi Banten tahun pelayanan 2022-2027. Majelis Daerah Provinsi Banten Gereja Pantai Kosta Indonesia menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pantai Kosta di Indonesia bab 5 pasal 14.3 antara lain disebutkan majelis wilayah dapat dibentuk oleh majelis daerah yang sekurang-kurangnya terdiri dari 10 sidang jemaat. Maka melalui rapat pleno kedua Majelis Daerah Banten Gereja Pantai Kosta di Indonesia tanggal 25 Juli 2022 di Kota Tangerang telah menetapkan komposisi dan personalia Majelis Wilayah Gereja Pantai Kosta di Indonesia seprovinsi Banten tahun pelayanan 2022-2027. B. Bahwa untuk tahun pelayanan 2022-2027 Majelis Wilayah Gereja Pantai Kosta di Indonesia seprovinsi Banten berjumlah 14 majelis wilayah karena adanya pemekaran wilayah. Bahwa sesuai kriteria yang telah disepakati dalam rapat pleno kedua majelis daerah untuk mengangkat dan menetapkan personalia majelis wilayah, maka bagi mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat untuk jabatan dan tugas-tugas dimaksud. D. Bahwa sebagian tindak lanjut dari maksud tersebut di atas, maka perlu segera menerbitkan surat keputusan pengangkatannya. Mengingat 1. Alkitab atau firman Allah, 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pantai Kosta di Indonesia, 3. Surat keputusan Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta Indonesia nomor 007.04/MP GPDI angka Romawi 6
2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang pengesahan komposisi dan personalia Majelis Daerah Banten Gereja Pantai Kosta Indonesia tahun pelayanan 2022-2027. Memperhatikan hasil-hasil rapat pleno Majelis Daerah Banten Gereja Pantai Kosta Indonesia yang dilaksanakan pada hari tanggal Senin 25 Juli 2022 di Kota Tangerang memutuskan menetapkan keputusan Majelis Daerah Banten Gereja Pantai Kosta di Indonesia tentang komposisi dan personalia Majelis Wilayah Seprovinsi Banten tahun pelayanan 2022-2027. Pertama, mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini masing-masing sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara wilayah Gereja Pantai Kosta Indonesia berdasarkan wilayah masing-masing. Kedua, melantik dan mengukuhkan mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dalam satu ibadah khusus yang dilakukan oleh Majelis Daerah Banten dan disaksikan oleh jemaat dan undangan lainnya. Ketiga, Majelis Wilayah dalam surat keputusan ini disebut sebagai satu penunjukan yang yakni untuk kerja yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Majelis Daerah dan berfungsi membantu Majelis Daerah. Keempat, melaksanakan tugas-tugas lainnya dengan mempedomani kerangka kerja Majelis Daerah Banten. Kelima, untuk menjaga keutuhan dan kekompakan serta kerjasama dalam menjalankan tugas-tugas Majelis Wilayah, maka dalam waktu 6 bulan ke depan diberi kesempatan untuk menunjukkan kerjasama yang baik, dan jika dalam waktu tersebut tidak tercipta teamwork yang diharapkan, maka keputusan tersebut akan ditinjau kembali. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Tangerang tanggal 26 Juli 2022, Majelis Daerah Provinsi Banten Gereja Pantai Kosta Indonesia, Ketua Pendeta Samuel C. Tumbel, Sekretaris Pendeta Fudi Mukoago, tertanda dan cap. Tebusan surat keputusan ini disampaikan kepada Bapak Ketua Umum Majelis Pusat GPDI di Jakarta, Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Banten, Bapak Bupati, Camat, Kapolsek yang bersangkutan. Puji Tuhan. Sebelum nama-nama majelis ini dipanggil, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Marsahala Utagalung untuk bisa membacakan. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini atas nama Majelis Daerah Pendeta Samuel Tumbel yang akan melantik saudara-saudara dengan jajaran Majelis Daerah yang ada, maka kami akan bacakan berita acara pelantikan ya, dari wilayah 1 sampai dengan wilayah 14. Berita acara pelantikan wilayah 1 sampai dengan 14 Gereja Pantai Kosta di Indonesia Provinsi Banten pada hari ini, hari Selasa 26 September ya, 26 Juli 2022 ya, 26 Juli 2022. Di sini September. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Pendeta T. Samuel C. Tumbel, jabatan Ketua Majelis Daerah, berdasarkan keputusan Pleno Majelis Daerah Provinsi Banten Gereja Pantai Kosta di Indonesia tanggal 25 Juli 2022, sehubungan adanya pelantikan wilayah 1 sampai dengan 14 Gereja Pantai Kosta di Indonesia Provinsi Banten dengan nama Bapak
Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan ini melantik pengurus wilayah 1 sampai dengan 14 Gereja Pantekosta di Indonesia Provinsi Banten terlampir. Pelantikan ini dilaksanakan dalam suatu ibadah khusus yang dihadiri oleh anggota Badan Majelis Daerah, Komisi Daerah, dan Majelis Wilayah 1 sampai 14 Gereja Pantekosta di Indonesia Provinsi Banten. Demikian berita acara pelantikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tangerang, 26 Juli 2022. Pejabat yang melantik: Ketua Majelis Daerah Provinsi Banten, Pendeta T. Samuel C.H. Tumbel, bersama dengan jajaran Majelis Daerah. Saya persilakan nanti Bapak Ketua untuk menandatangani ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini nanti Bapak Sekretaris Majelis Daerah akan membacakan pengurus wilayah 1, baik itu ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka saudara yang dilantik hari ini, sebelum acara pelantikan, saudara akan menandatangani terlebih dahulu di sini, nanti baru acara pelantikan. Setelah acara pelantikan itu membacakan janji kesetiaan yang akan dipandu oleh Sekretaris Majelis Daerah, ya, Bapak Pendeta Kodi Mukago, ya. Puji Tuhan. Silakan Pak Kodi, saya akan memandu untuk penandatanganan yang bersedia sudah ditunjuk untuk menjadi pengurus wilayah. Silakan dimulai dari wilayah 1. Judulnya mulai dari wilayah 1, nama dipanggil untuk datang ke depan, menandatangani berita acara, dan langsung berdiri di depan menghadap ke depan. Ya. Untuk wilayah 1, Ketua Pendeta Roy Maramis STH. Sekretaris Pendeta Maksi Onibala STH. Sekretaris Pendeta Maksi Onibala STH. Bendahara Pendeta Hosea Geno. Wilayah 2, Ketua Pendeta Mekitewu STH. Sekretaris Pendeta Max Pele STH. Bendahara Pendeta Muda Alfi Pinotoan. Wilayah 3, Ketua Pendeta Daniel Paindang, jabat sementara. Sekretaris Ibu Pendeta Meiti Asa belum bisa hadir karena ada di Manado dalam rangka ada kedukaan.
Bendahara Pendeta Yafet Sumanda. Wilayah 4. Ketua Pendeta Roni Wakiono, pejabat sementara. Sekretaris Pendeta Leo Peleng, pejabat sementara. Bendahara Ibu Pendeta Wafi Bangguna. PLT susah, wilayah 3 susah, nggak mau dapat orang. Wilayah 5. Ketua Pendeta Stefanus Chan. Sekretaris Pendeta Jeffrey Sebua. Bendahara Pendeta Hans Moni. Wilayah 6. Ketua Pendeta Ferdinand Sondar. Saya cari wilayah 3 nggak dapat. Sekretaris Pendeta Sony Wongkar. Bendahara Pendeta Kumisar Sianturi. Wilayah 7. Ketua Pendeta Ridwan Sumeru. Sekretaris Pendeta Esther Ani. Bendahara Pendeta Erikson Arobaya. Wilayah 8. Ketua Pendeta Yoke Mumu. Sekretaris Pendeta Odi Tumbel. Bendahara Pendeta Yoce Rokot. Wilayah 9. Ketua Pendeta Dina Manopo. Sekretaris Pendeta Mercy Yeftagea. Hari ini hamba Tuhan ini tidak bisa hadir karena dalam posisi ada sakit, sudah minta izin. Bendahara Pendeta Doni Kumaunan. Wilayah 10. Ketua Pendeta Rudi Manawan. Sekretaris Pendeta Rama Perwira. Bendahara Pendeta Alfred Salangka. Pasekda dari awal sampai akhir. Wilayah 11. Ketua Pendeta Jerry Salangka. Sekretaris Pendeta Yuni Winata. Bendahara Pendeta Heni Rewa. Wilayah 12. Kenal ya, kenal. Siapa ini dia? Kenal.
Ini istrinya Pak Samuel. Kayaknya agak mirip ya. Agak mirip. Agak mirip. Wilayah 12, Ketua Pendeta Ariko Maningke, Sekretaris Pendeta Rio Sumigar, Bendahara Pendeta Devi Momongan. Wilayah 13, Yang dong bendahara depan saya. Ketua Pendeta Agus Sebua, GP. Sekretaris Pendeta Subandi Boas, Bendahara Pendeta Hendra Kaingke. Sama saya bendahara. Wilayah 14, Dorong GP. Ketua Pendeta Hendra Kule, Sekretaris Pendeta Riki Timporo, Bendahara Pendeta Samuel Budianto. Ada beli ini ya. Ini foto dulu ke PLT. Ini di Kitu Borok ini. Ini namanya siapa nih? Riki Timporo. Ah, ini tapi satu angkatan ini. Mantap. Samuel, ini Samuel. Samuel Budianto, Budianto. Ini banyak Samuel di sini. Samuel Chen. Ada ya. Puji Tuhan, sebelum majelis wilayah dari wilayah 1 sampai wilayah 14 dilantik oleh majelis daerah, Pendeta Diorobis akan membacakan janji setia. Terus wilayah 1 yang dikasih Tuhan dapat mengikuti janji kesetiaan. Ini arahan penting dari Ketua Umum dan Ketua Majelis Daerah untuk dapat dimaknai dengan sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Janji kesetiaan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas sebagai pengurus wilayah dan tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Allah serta semua ketentuan organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia. Bahwa saya akan melayani Tuhan dan pekerjaannya dengan penuh ketulusan hati, ketulusan dan pengabdian diri yang sungguh, sebagai wujud pengembangan talenta yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa saya akan mengutamakan pelayanan yang telah dibebankan kepada saya sebagai pengurus wilayah, lebih daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat sebagai pemimpin rohani di
lingkungan wilayah dan sekitarnya, serta akan menunjukkan sifat-sifat dan perilaku Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saya, bahwa saya akan menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan kesetiaan pada organisasi gereja serta kepatuhan pada pemimpin organisasi gereja dan kepatuhan pada pemerintah serta memegang teguh rahasia organisasi gereja. Kiranya Roh Kudus akan menolong dan memberikan kemampuan kepada saya. Amin. Tuhan, setelah selesai membacakan janji setia, doa untuk pelantikan Majelis Wilayah 1 sampai 14 gitu di Banten akan dipimpin oleh Ketua Majelis Daerah. Saya mau berharap apa yang saya katakan tadi sempat sebut Bapak Daniel Sangya, beliau dalam majelis pusat. Jadi biasanya kami pada IMB dilantik dibuatkan oleh majelis pusat. Sementara wilayah-wilayah ini menjadi domainnya dari majelis daerah. Jadi untuk doa bagi rekan-rekan majelis wilayah ini nanti kita pada TMB yang akan doakan. Mari silakan ke dalam. MD ada di dalam. Oleh saya undang rekan-rekan MD siap-siap untuk sebentar turunkan tangan di atas rekan-rekan yang kita doakan. Saya minta dengan hormat nanti Bapak penasehat kita yaitu Bapak Pendeta Lazarus tolong naik ke atas ini untuk berdoa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Lazarus berdoa. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Yesus baik, Yesus luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada kami hamba-hamba-Mu, haleluya, GPDI Banten untuk haleluya ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan.